Assalamualaikum warahmatullahi sobatku dimanapun berada. Semoga saat kamu mendengarkan ini dalam keadaan sehat dan tetap enjoy menjalani kehidupan. Dengan saya Zakaria, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sketsa filsafat karya Ustadz Hasan Abu Ammar yang terdiri dari 7 bahasan utama yang terbagi ke dalam pasal-pasal dan terbagi lagi ke dalam poin-poin penting yang saling berkaitan. Buku sketsa filsafat ini mudah untuk dipahami, sehingga pas banget deh bagi peminat filsafat, baik yang baru saja memulai belajar filsafat maupun yang sudah lama mendalami filsafat. Dan bagi yang tidak suka filsafat, sebaiknya jangan didengarkan. Baiklah teman-teman, dalam pembahasan sebelumnya tentu kita akan bertanya, apakah mungkin itu memerlukan sebab sehingga dia menjadi permanen atau langgeng? Maka pada pembahasan sekarang kita masuk pada pasal 9, yakni mungkin memerlukan sebab untuk ada dan permanen atau langgeng. Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa mungkin memerlukan sebab, bukan hanya pada waktu menjadi ada, tapi juga ketika ia ingin tetap ada dan permanen atau langgeng. Ya, dalil-dalil itu adalah yang pertama, sebab perlunya mungkin kepada sebab. Sebagaimana maklum atau pengetahuan kita, teman-teman, adalah kemungkinannya di mana ia menjadi kelaziman daripada esensi, sementara esensi dilihat dari dirinya sendiri adalah bukan ada dan bukan pula tiada. Dengan demikian, ketika esensi ini ada, sekalipun ia tetap melazimi mungkin yang merupakan sebab bagi perlunya kepada suatu sebab. Dengan demikian, maka mungkin memerlukan sebab dikala mau ada dan dikala tetap ingin ada. Dalil kita yang kedua adalah sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam bab atau bahasan kita tentang sebab dan akibat, dan yang telah disyaratkan di pasal 2 bahasan yang ketiga. Ya, teman-teman bisa lihat kembali bahwa keberadaan akibat adalah keberadaan penghubung yang secara zati bergantung kepada sebabnya dan tidak akan pernah bisa mandiri darinya. Dengan demikian, maka keberadaan atau keadaannya tidak berbeda antara sebelum dan setelahnya, bahwa ia selalu memerlukan sebabnya. Sebagian orang mengira bahwa tukang batu adalah sebab bagi berdirinya rumah atau berdirinya sebuah bangunan. Oleh karenanya, mereka mengira bahwa akibat tidak perlu lagi kepada sebabnya manakala bangunan sudah berdiri. Jawaban atas iskalan atau fatwa ini adalah dengan menggarisbawahi tukang batu, bahwasannya ia bukanlah sebab hakiki bagi berdirinya bangunan atau rumah tersebut. Ia tidak lain hanyalah sebab pendekat yang mendekatkan bagian-bagian bangunan, di mana bagian-bagian itulah yang sebenarnya merupakan sebab baginya. Maka dapat kita pahami bahwa 3 mutu dalam bahasan keempat ini itu adalah kualitas mutu juga bagi proposisi. Begitu pula dipahami bahwasanya wajib dan mungkin adalah 2 hal yang bersifat ada. Karena benarnya atau sesuainya proposisi yang bermutukan keduanya dengan kenyataan eksternalnya, oleh karenanya mereka berdua itu ada, tapi dengan keberadaan subjeknya, bukan keberadaan mandiri. Jadi wajib dan mungkin sebenarnya sama dengan satu, banyak, qadim, baru, potensi, de facto, dan lain-lain. Dalam hal mereka adalah sifat dari wujud ada secara mutlak, yakni bahwa mereka mensifati wujud eksternal, tapi keaksidenan mereka di akal atau internal.
Inilah yang disebut dengan pahaman kedua filsafat. Dengan kata lain teman-teman, bahwa mereka adalah pahaman yang tidak diambil dari keberadaan eksternal seperti gunung, warna, bentuk, dan lain-lain, sebagaimana pahaman pertama logika. Karena mereka tidak memiliki wujud yang bisa diindra, tapi dari sisi lain mereka bisa disifatkan pada keberadaan eksternal secara benar. Tidak seperti pahaman kedua logika yang keberadaan dan pensifatannya di dalam akal atau internal saja. Dengan demikian, mereka adalah keberadaan dalam akal, tapi dapat disifatkan kepada keberadaan eksternal atau keberadaan di luar akal. Lebih jelasnya teman-teman sekalian, hubungan subjek dengan mereka disebut persifatan, sementara hubungan mereka kepada subjeknya disebut dengan aksiden. Jadi mereka mengaksideni subjek mereka di dalam akal, tapi subjek mereka tersifati dengan mereka di alam eksternal. Sebagai contoh misalnya, mungkin itu mengaksideni manusia di dalam akal hingga dikatakan bahwa dalam pernyataan manusia adalah mungkin ada. Mungkin yang bukan merupakan keberadaan indrawi ini telah mengaksideni manusia di dalam akal secara tidak bisa tidak. Maksudnya wajib. Yakni sekalipun mungkin tersebut bukan keberadaan indrawi, tapi keaksidenannya bagi manusia adalah pasti dan tidak bisa diragukan. Sebab makna mungkin adalah penegasian dua kepastian di mana hal ini adalah keharusan bagi manusia karena ia bukan wajib ada dan bukan pula mustahil ada. Inilah yang disebut dengan keaksidenan mungkin di dalam akal. Sementara di lain pihak, yakni manusia di luar akal selalu dihubungkan dengan mungkin itu. Jelas ia tidak bisa melepaskan diri, padahal yang namanya mungkin itu bukanlah sesuatu keberadaan indrawi yang nyata. Tapi bagaimanapun ia, yang namanya manusia tidak bisa lepas daripadanya. Hingga dengan ini, kalau manusia dihubungkan dengannya, mesti dikatakan bahwa manusia yang ada di luar akal itu adalah mungkin ada. Inilah yang disebut bahwa manusia di eksternal tersifati dengan mungkin. Ya, kalau ingin yang lebih ekstrim, ya katakanlah bahwa keberadaan mereka di dalam akal, tapi pensifatan mereka di luar akal. Ini semua dilihat dari sisi bahwasannya yang dijadikan subjek bagi ketiga mutu itu adalah esensi sebagai keberadaan dalam akal. Tapi kalau yang kita jadikan subjek adalah keberadaan nyata, maka makna wajib adalah keberadaan yang mencapai tingkat tertinggi, kekuatan di mana ia berdiri sendiri dan tidak terikat dengan apapun secara jati dan mutlak. Sementara mungkin artinya adalah keberadaan yang secara jati bergantung kepada yang lainnya. Nah, jadi itulah simpulannya teman-teman sekalian. Semoga pembahasan mungkin ini bisa dipahami. Jadi intinya mungkin itu memiliki sebab, ya. Dia juga menjadi pahaman filsafat yang kedua, karena memang dia itu tidak memiliki objek nyata di luar indera, ya, tidak bisa terindrai. Baiklah teman-teman, lebih lanjut kita akan bahas, ya, lanjut di bahasan yang kelima. Semoga pembahasan di pasal 9 bahasan keempat ini dapat dimanfaatkan atau bisa bermanfaat sebagai bahan telaah dan tambahan referensi. Akhir kalam saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.